Baik, jadi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, tolong rekan-rekan media bantu saya untuk menyampaikan Ibu Rike ini di komisi berapa, dan kemudian apakah Ibu Rike ini mendampingi keluarga Nikita sebagai anggota DPR di komisinya atau sebagai pribadi. Julianus Sembiring yang merupakan penasihat hukum dari Dr. Reja Gladys ini merespon terkait dengan langkah pihak Nikita Mirzani ke Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Mahkamah Agung dengan pendampingan salah satu anggota DPR, yaitu Rieke Diah Pitaloka. Julianus Sembiring pun bertanya kepada wartawan yang mewawancarai dirinya, peran dari Rieke Diah Pitaloka ini ya, yang memberikan pendampingan kepada pihak Nikita Mirzani ini yang melaporkan Hakim ke Komisi Yudisial, itu mewakili dirinya sebagai anggota DPR di komisinya atau mewakili sebagai dirinya sendiri secara pribadi. Jika Rieke Diah Pitaloka ini mewakili dirinya secara pribadi, itu sah-sah saja. Tetapi jika Rieke Diah Pitaloka ini mewakili DPR di Komisi 13, itu tidak tepat dan merupakan pelanggaran etik. Karena DPR yang berwenang untuk menginvestigasi terkait dengan pelaporan yang ada di Komisi Yudisial terkait dengan melaporkan kode etik atau pelanggaran perilaku hakim, itu ada dalam kewenangan DPR di Komisi 3, bukan di Komisi 13. Terus ini kan akhirnya baru ramai jadi atensi buat anggota-anggota DPR ya Bang. Sudah 2 orang, salah satunya Rieke Diah Pitaloka yang juga membawa keluarga Nikita Mirzani serta kuasa hukumnya untuk mendatangi KY ya Bang. Mungkin kalau dari Abang melihat ini seperti apa sih Bang? Baik, jadi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, tolong rekan-rekan media bantu saya untuk menyampaikan Ibu Rike ini di komisi berapa, dan kemudian apakah Ibu Rike ini mendampingi keluarga Nikita sebagai anggota DPR di komisinya atau sebagai pribadi. Dari komisi DPR 3 Bang. Coba 3, saya tidak pernah dengar Ibu Rike ini di komisi 3. Coba dipastikan dulu. Ya saya bisa kasih pendapat. Saya searching dulu. Ya di komisi 13 ya. Benar ya? Betul Bang. Oke, Ibu Rike ini di komisi 13, kemudian apakah beliau ini mendampingi keluarga korban sebagai pribadinya atau sebagai anggota DPR RI di komisi 13? Ayo, dipastiin dulu. Baik, sebelum teman-teman menyampaikan informasi, saya jelaskan dulu ya tentang soal komisi 13 ya. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah DPR RI itu adalah lembaga legislatif. Kemudian Komisi Yudisial itu punya kewenangan sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2011 melakukan pengawasan terhadap yudikatif, yaitu hakim ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita masuk dalam kewenangan, fungsi dan tugas anggota DPR RI, itu tentu masuk dalam ranah soal anggaran, kemudian pengawasan juga, lalu pengesahan undang-undang ya, dalam 3 hal itu. Tapi kalau kita konsentrasi ya di dalam komisi ya, komisi 13 itu, tentu itu akan lebih spesifik tugas, fungsi dan wewenangnya ya. Salah satunya yang perlu saya sampaikan bahwa Komisi 13 itu membidangi tentang soal bagaimana adanya reformasi regulasi, ya. Kemudian tentang ada soal perlindungan saksi dan korban. Kemudian tentang soal hak asasi manusia dan imigrasi. Ya, jadi kalau kemudian kita berbicara soal Komisi 13, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, soal Komnas HAM, soal imigrasi,
soal saksi dan korban. Jadi apa kaitannya ya dengan kemudian Komisi 13 ini mendampingi keluarga Nikita Mirzani di Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim. Ya tentu kalau berbicara tentang komisi di DPR RI, lebih representatif komisi yang berbicara tentang hal itu adalah Komisi 3 ya DPR RI. Jadi kita harus memahami tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga ini ya. Jadi lembaga DPR ini yang diatur dalam Undang-Undang 13 ya tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2014 itu harus saklek ya gitu. Tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang bukan wilayahnya. Ya saya pikir kalau Ibu Rieke Diah Pitaloka itu masuk ya dalam pendampingan keluarga Nikita Mirzani sebagai ya, ini saya masih menduga ya, kalau dia sebagai anggota DPR RI Komisi 13, saya pikir ini salah. Ya seharusnya Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai DPR ya, DPR RI sebagai perwakilan rakyat itu tidak boleh mewakili satu rakyat aja gitu. Tetapi harus mewakili semua rakyat. Kalau di sini ada yang berseteru, maka kedua belah pihak ini harus dimintai keterangannya dulu. Ya, baru melakukan tindakan sebagai anggota Komisi 13 atau sebagai anggota DPR RI. Tapi kalau kemudian bertindak ya sebagai anggota DPR RI terlebih di Komisi 13 tanpa tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2019, saya pikir ini ada pelanggaran kode etik. Ya, tapi kalau kemudian beliau itu yang mendampingi keluarga korban sebagai pribadinya, ya sah-sah saja. Tapi kalau sebagai Komisi 13, saya rasa ini pelanggaran kode etik. Ya, karena keluarga Nikita Mirzani ataupun Nikita Mirzani bukan mewakili representatif rakyat Indonesia. Ya, kalaupun ada yang berseteru dengan klien kami, ya lebih baik dan lebih bagus harusnya tadi klien kami juga dimintai keterangan. Sehingga dia balance ya, ada equality before the law gitu. Tapi kalau berdiri dalam satu pihak, kemudian mengambil sikap sebagai anggota DPR di Komisi 13, saya pikir itulah pelanggaran kode etik. Saya pikir seperti itu. Memang si Oneng mewakili hanya Marijan atau rakyat Indonesia? Aku baru tahu ya bahwa jadi anggota DPR itu mewakili satu keluarga asal ada pesanan kali ya. Bukannya anggota dewan mewakili ormas masyarakat, misalnya kalau si Oneng ini mewakili ojol, buruh, atau hak-hak manusia, hak wanita, hak ibu-ibu, hak anak-anak. Oke lah, ini satu orang si Marijan yang telah divonis sebagai penjahat, napi, TPPU, pemeras. Ini malah dibela, besti, inilah besti kami, itu besti lu. Baru tahu ya, anggota dewan itu bestian sama penipu, maling, pemeras, dan mafia skincrot. Baru tahu. Kalau gue malu ya jadi bestie ya sama orang si TPPU ya. Ya mungkin kita masa lalunya mirip kali ya, jual kue afem, pakai gerobak, dorong-dorong. Akhirnya sekarang, kasihanlah bestie kami, jangan bawa nama kami. Bestie kita, bestie lu pribadi. Gue ngebestian sama Rijan ya, dia pernah ngatain gue boleh care, boleh gembel. Lo mau dibebas lagi? Berkuar-kuar menghina di sosmed, ngatain orang. Apakah dia menjadi contoh bagi masyarakat luas? Mungkin bagi keluarganya sendiri aja nggak jadi contoh bagi anak-anaknya. Lo mau lepasin dia kayak ayam lepas. Gelo aja ya. Apakah dapat komisi? Katanya komisi 13 yang harusnya bukan bidangnya ini kan. Mungkin dapat komisi 13% kali ya, tolong say. Kamu bela saya dong kuar-kuar. Boleh cus say, aku dapat apa? Lumayan lah 30%, nanti pengecorong saya atur-atur. Sangat amat memalukan. Apalagi kita ini mewakili partai PDIP, mencoreng nama Bu Mega dan juga Mbak Puan. Saya tadinya mau gabung PDIP ya, tapi sekarang ada Oneng, gue takut nanti ketularan Onengnya. Iya amit-amit. Mendingan gue independen aja. Ternyata banyak oneng-oneng, omon-omon, banyak orang lantur di mana-mana demi kepentingan pribadi. Banyak masalah negeri ini. Masalah besar, harga-harga naik. Di pasar itu harga-harga naik, supermarket naik, semua oli naik. Ada koperasi merah putih yang zong, makan belatung gratis.
rupiah, ISG, muncul, selamatkan besti kita, say, mafia skincrat. Udah tahu mafia lo masuk ke situ, lo pembela mafia. Dan mau apa, lapor hakim. Waduh, bukannya hakim sudah naikin gaji, mau oke gas 300%. Dan lo mau hancurin ini, hakim, bahwa hakim itu salah. Saya rasa mendingan dipecat aja si Oneng ini ya, daripada huru-hara dan merusak citra PDIP. Dan merusak juga anggota dewan. Kalau lo mau berjuang untuk Marijan, jadi dukun aja, dukun pribadi seperti Mak Erot. Atau jadi pengecerong, nggak usah jadi ini anggota dewan. Pengecerong memang sanggup, nggak tahu lah. Sekarang kalau lo mau bela si Marijan, harus dari dulu, dari awal. Lo dari persidangan pertama udah muncul di pengadilan, di luar sebagai tim hore pakai cancut teriak-teriak, bebaskan besti saya Marijan, begitu. Bukannya udah habis perkara, lo ngilang selama 1 tahun, udah kasasi habis, udah vonis, lo muncul. Itu kan aneh banget. Udah telat, udah jet lag, udah tell me baru muncul. Itu sangat amat tidak masuk akal. Saya curiga, mungkin ada titipan. Tiba-tiba pasang badan, udah telat, keles. Terus mau diapain sekarang? Mau obrak-abrik pengadilan? Ya sudahlah, mendingan kita kembali dulu ya. Jadi Oneng narik bajai, udah nggak ada bajai, ya udah narik andong aja atau narik wush biar cepet ke laut. Kayak nggak suka ya kalau Nikita Mirzani itu bebas. Nggak seneng ya kalau NM itu balik ke keluarganya. Gak senang ya Pak. PH dari Reza Gayus berpendapat kalau Ibu Rika Diah Pitaloka melanggar kode etik karena bela Nikita Mirzani. Itu hak-hak setiap orang untuk membela siapapun juga. Lu aja berhak kan bela klien lu sendiri. Masa Ibu Rika Diah Pitaloka nggak berhak membela Nikita Mirzani? Rada-rada nih pengacaranya.